Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini di kelas 3 kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran yang pertama bersama dengan Bung Taya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, mengidentifikasi wujud benda, pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, konversi satuan panjang, pelajaran matematika. Yang ketiga, gerak lemah dan kuat dalam tarian, pembelajaran SPDB. Nah, yang pertama dulu, bahasa Indonesia, wujud benda. Wujud benda dibagi menjadi 3 anak-anak. Nah, yang pertama ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Nah, coba kita perhatikan botol minum berikut nih anak-anak. Dalam botol tersebut, nah botolnya sendiri yang kita pegang, botolnya itu merupakan benda padat anak-anak. Nah, benda padat itu berarti benda yang keras yang bisa kita sentuh. Kemudian, airnya yang di dalam botol tersebut merupakan benda cair. Nah, jadi air itu merupakan benda cair. Selain air, ada juga minyak anak-anak. Minyak juga merupakan benda cair. Kemudian ada ruang kosong antara air dan juga dengan botolnya tersebut anak-anak. Nah, itu merupakan udara. Nah, contoh udara adalah gas. Nah, di dalam balon itu juga merupakan gas anak-anak atau udara. Nah, seperti itu ya. Tentu saja kalian pasti bisa membedakannya antara benda padat, udara, dan juga cair. Kemudian anak-anak kita akan belajar matematika, konversi satuan panjang. Nah, ingat anak-anak, 1 meter M itu adalah meter. 1 meter sama dengan 100 cm, cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kemudian ada km. Km adalah kilometer. 1 kilometer sama dengan 1000 m atau 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ini diingat-ingat ya anak-anak ya. Yuk, coba kita lihat contoh berikut. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, sudah bisa melihat ya, jarak dari rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Kemudian rumah Edo ke kebun binatang ada 1527 meter. Nih, coba kita lihat soalnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan 5 km ditambah dengan 300 meter anak-anak. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita merubah dulu 5 km menjadi meter. Nah, jadi untuk bisa menjumlahkan atau mencari hasil dari jaraknya, kita merubah dulu anak-anak ke satuan yang dimaksudkan dalam soal. Kalau dalam soal tadi kita harus merubahnya ke dalam meter, berarti yang satuan selain meter kita rubah menjadi meter. Nah, di situ ada satuan kilometer. Kita rubah dulu menjadi meter. 5 kilometer itu berapa? Nah, 5 dikali dengan 1000, jadinya 5000. 5 kilometer sama dengan 5000 meter. Kemudian 300-nya tetap, 300 meternya tetap. Nah, baru setelah itu kita jumlahkan 500 meter ditambah dengan 300 meter. Hasilnya 530 meter. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian yang bawah, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang. Tadi ada 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, dalam satuan meter, nah ada 1523 meter. Nah, kemudian kita pisahkan ya anak-anak. 1000-nya kita tulis 1000 meter ditambah dengan 523 meter. Nah, yang kilometer, nah 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Ingatnya tadi, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, untuk yang meternya 523-nya tetap. Nah, jadi satuan kilometer dan meternya dari 1523 meter adalah 1 km plus atau tambah 523 meter.
Seperti itu ya. Kemudian, coba kita lihat nih soal berikut. Tentukan jarak dalam satuan meter. Nah, yang pertama ada rumah Siti ke sekolah. Rumah Siti ke sekolah itu berjarak 5 km 100 meter. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengubahnya menjadi meter? Nah, seperti tadi, kita rubah dulu 5 kilometernya menjadi meter. 5 kilometer itu sama dengan berapa? 5.000 meter. Nah, baru kita jumlahkan 5.000 meter ditambah dengan 100 meter. Hasilnya adalah 5.100 meter. Nah, yang paling penting anak-anak, kalian harus merubah dulu satuan yang berbeda ke menjadi satuan yang sama sesuai dengan soal yang diinginkan. Kemudian SPDP, gerak lemah dan kuat dalam tarian. Nah, yang pertama nih anak-anak, ada gerak lambat. Nah, gerak itu kan dibedakan menjadi lemah dan kuat. Untuk yang gerak lemah dulu, atau gerak lambat. Nah, itu ada angin sepoi-sepoi. Gerakannya menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Kemudian ada gerak angin kencang. Nah, gerak angin kencang merupakan gerakan kuat atau gerakan cepat. Nah, caranya menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri secara cepat anak-anak. Kemudian ada gerakan angin puting beliung. Nah, berarti kita menggerakkannya atau menggerakkan badan secara berputar. Kita berputar, menggerakkan badan secara berputar. Kalau angin puting beliungnya gerakannya lemah, berarti berputarnya secara lemah. Namun ketika gerakannya cepat, berarti kita berputar secara cepat. Seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, kalian dapat mengerjakan LKS tematik halaman 30, pembelajaran matematika. Dapat dikerjakan, kemudian dapat dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian ya anak-anak ya pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Bumi tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.